Malam itu udara kota terasa dingin. Jalanan terlihat lengang hanya sesekali dilalui motor yang buru-buru pulang setelah bekerja. Namun di salah satu persimpangan jalan utama, suasana berubah mencekam. Beberapa oknum polisi berdiri dengan wajah garang, mengenakan seragam lengkap tapi tatapan mata mereka penuh keserakahan. Mereka memasang gaun oranye dan menutup sebagian jalan, seolah sedang menggelar operasi resmi, padahal kenyataannya ini hanyalah razia ilegal yang sudah beberapa minggu terakhir meresahkan warga. Senter di tangan mereka menyorot ke arah setiap kendaraan yang lewat, memaksa pengendara berhenti meski sebenarnya tak melakukan kesalahan apapun. Setiap kendaraan yang diberhentikan langsung diperiksa dengan kasar, tidak jarang helm pengendara ditarik paksa, STNK dirampas, bahkan ada yang didorong mundur. Suasana semakin tegang ketika oknum itu selalu punya alasan untuk menuduh ada pelanggaran. "Lampumu mati," ujar salah satunya meski jelas lampu menyala. "STNK kamu udah mati ya? Bayar saja biar cepat," ucap yang lain dengan nada penuh ancaman. Para pengendara hanya bisa menunduk, ketakutan melawan. Ada bapak tua yang motornya hampir ditahan hanya karena tidak bisa memberikan uang yang diminta. Wajahnya pucat pasi sementara orang-orang lain hanya bisa menonton tanpa berani membela. Ketidakadilan itu begitu nyata, tapi warga hanya bisa pasrah. Beberapa pengendara akhirnya memberikan uang dengan tangan gemetar, berharap bisa segera pergi dari situ tanpa masalah. Salah seorang ibu-ibu bahkan sampai menangis ketika dipaksa membayar ratusan ribu karena dituduh plat nomornya palsu. Padahal jelas-jelas itu kendaraan pribadinya yang sah. Namun siapa yang berani melawan? Semua orang tahu jika melawan oknum berseragam, taruhannya bisa lebih besar. Ditahan, dituduh macam-macam, atau bahkan diperlakukan kasar. Malam itu benar-benar seperti mimpi buruk di jalanan kota. Di tengah suasana mencekam itu, sebuah motor metik putih berhenti karena dihadang salah satu oknum. Dari balik helm terbuka, tampak wajah seorang gadis muda cantik dengan rambut panjang terurai keluar dari jaket jeans birunya. Tatapannya tajam, langkahnya tegap saat menurunkan standar motor. Wajahnya tidak menunjukkan ketakutan, justru terlihat marah karena dipaksa berhenti tanpa alasan jelas. Polisi yang menghadangnya langsung menyeringai, merasa mendapat mangsa empuk malam itu. Dengan nada sinis, ia berkata, "Kamu tahu salahmu apa? STNK mati atau SIM bodong? Kalau nggak mau ribet, kasih aja uang di sini." Gadis itu diam sejenak, menatap polisi yang menuduhnya dengan penuh penghinaan. Wajahnya terlihat tegas, bibirnya terkatup rapat sebelum akhirnya ia berkata dengan suara lantang, "Saya tidak salah. Jangan asal tuduh." Oknum itu terkekeh, lalu mencoba meraih tas yang digendong gadis itu, namun tangannya langsung ditepis kasar. Gadis itu maju selangkah, menantang, "Kamu pikir semua orang bisa ditakut-takuti dengan cara begini? Jangan coba-coba sama aku." Suasana di sekitar langsung hening. Para pengendara terperangah tak percaya ada seorang wanita yang berani bicara setegas itu. Polisi yang ditolak tadi murka, matanya merah menahan amarah. Ia mencoba menarik paksa motor sang gadis, namun sebelum sempat, gadis itu dengan sigap memutar tubuhnya dan menghantam tangan polisi itu dengan keras. Tangannya terlepas seketika, lalu sebuah tendangan mendarat di perutnya hingga ia terhuyung mundur beberapa langkah. Semua orang yang melihat nyaris menjerit tapi buru-buru menutup mulut. Tak ada yang menyangka seorang gadis bisa bergerak secepat itu, apalagi berani melawan polisi dengan tangan kosong. Orang-orang yang sedang ditahan di sana mulai berbisik ketakutan. Ada yang mencoba merekam diam-diam dengan ponsel, namun cepat-cepat menyembunyikannya karena takut ketahuan. "Ya Tuhan, siapa dia? Kok bisa sekuat itu?" bisik seorang pemuda. Polisi lain yang melihat rekannya dipermalukan segera maju, mencoba menahan gadis itu. Tapi sebelum sempat menyentuh, gadis itu kembali bergerak cepat, meraih tangan polisi itu lalu memutarnya hingga ia menjerit kesakitan. Dalam sekejap dua orang polisi tumbang, dan gadis itu berdiri tegak dengan wajah dingin. Tatapan matanya tidak seperti gadis biasa, sorotnya tajam dan penuh keberanian. Gerakan tubuhnya jelas terlatih, tidak asal main pukul. Para pengendara yang menyaksikan mulai sadar, gadis ini sepertinya memiliki latar belakang tertentu. Ia bukan sekadar gadis biasa yang nekat melawan, ada sesuatu yang lebih besar tersembunyi di balik dirinya. Polisi yang tersisa saling pandang,
ragu apakah harus maju atau mundur. Mereka takut tapi gengsi untuk mundur, karena sudah dipermalukan di depan umum. Suasana razia yang tadinya mencekam kini berubah kacau balau. Polisi yang biasanya ditakuti justru terlihat seperti pecundang, sementara seorang gadis berdiri gagah menghadapi mereka. Jalanan semakin ramai karena orang-orang yang lewat berhenti untuk melihat. Beberapa motor sengaja melambat, pengemudi bahkan menepi untuk menyaksikan keributan ini. Lampu-lampu kendaraan membuat suasana semakin dramatis. Sorot sinar putih memantul di wajah sang gadis yang masih berdiri dengan tegak, tanpa sedikit pun terlihat gentar. Ketika salah satu polisi berusaha kembali menyerangnya, gadis itu mengeluarkan sebuah kartu dari sakunya dan menunjukkannya cepat, membuat semua orang yang melihat terkejut. "Kalian tidak tahu siapa yang sedang kalian hadapi," ucapnya dingin. Polisi itu terdiam, wajahnya mendadak pucat. Beberapa orang yang melihat ikut terkejut, ada yang langsung menutup mulut tak percaya. Identitas gadis itu masih misteri, tapi jelas bukan sembarangan orang. Semua orang menahan napas, menunggu apa yang akan terjadi selanjutnya. Begitu kartu kecil itu diangkat, wajah para oknum polisi langsung berubah pucat. Kartu itu bukan kartu biasa, melainkan sebuah tanda pengenal resmi dengan logo institusi besar yang mereka tahu sangat berbahaya untuk dilawan. Orang-orang di sekitar tidak bisa melihat jelas, tapi raut kaget para polisi sudah cukup membuat suasana makin panas. Salah satu dari mereka yang tadi sok berani langsung mundur setengah langkah, keringat dingin membasahi pelipisnya. Mereka baru sadar bahwa gadis yang mereka hadang ternyata bukan orang sembarangan. Para pengendara yang tadinya ketakutan kini justru menatap gadis itu dengan penuh rasa ingin tahu. Bisik-bisik mulai terdengar di antara kerumunan. "Dia siapa sebenarnya? Kok polisi aja takut?" tanya seorang ibu dengan suara lirih. Ada pula pemuda yang berani memegang ponsel lebih tinggi, merekam dengan sengaja karena merasa kejadian ini sangat luar biasa. Namun tetap saja banyak yang menahan diri, takut jika aksi merekam ketahuan, mereka bisa ikut jadi korban. Sementara itu, gadis tersebut tetap tenang berdiri di tengah jalan. Sorot matanya tajam, tubuhnya sedikit condong ke depan seolah siap menyerang lagi jika ada yang berani mendekat. Dengan suara dingin ia berkata, "Sudah cukup. Aku sudah lama mendengar laporan warga tentang razia ilegal kalian. Dan ternyata malam ini aku bisa menyaksikan langsung." Kata-katanya membuat semua orang yang menonton merinding, karena jelas ia tahu betul apa yang sedang terjadi. Para oknum itu saling pandang, antara takut dan tidak mau harga dirinya diinjak. Tiba-tiba salah satu oknum yang lebih tua, mungkin komandannya, melangkah maju dengan wajah merah padam. Ia mencoba menutupi rasa takut dengan teriakan lantang, "Hei, kamu pikir siapa kamu berani sok-sokan di depan polisi? Jangan kira bisa semena-mena di sini." Ia lalu berusaha merebut kartu itu dengan paksa, namun gadis itu menghindar dengan cepat, membuat pria itu kehilangan keseimbangan. Dalam sekejap, gadis itu memelintir tangannya dan menjatuhkannya ke tanah. Semua orang terdiam, suara tubuh yang membentur aspal terdengar keras, membuat orang-orang menahan napas. Gadis itu lalu berbalik ke arah warga yang masih ditahan. Dengan suara lantang ia berkata, "Kalian semua tidak bersalah. Pulanglah. Jangan takut lagi." Seolah mendapat kekuatan baru, beberapa pengendara langsung menyalakan motor mereka dan kabur dari lokasi. Yang lain masih ragu, takut akan ada konsekuensi, namun tatapan penuh keberanian dari sang gadis membuat mereka percaya. Dalam hitungan menit, jalanan yang tadinya penuh orang terjebak razia kini mulai kosong, menyisakan hanya beberapa orang yang masih terpaku menyaksikan drama menegangkan ini. Polisi yang masih berdiri tampak kebingungan. Mereka tahu tidak mungkin menang melawan gadis ini, tapi gengsi membuat mereka tak bisa mundur begitu saja. Salah satunya mencoba menutupi ketakutan dengan ancaman, "Kamu bisa kena masalah kalau berani melawan aparat." Namun kalimat itu terdengar lemah, jauh berbeda dari nada arogan mereka sebelumnya. Gadis itu hanya menyeringai tipis, lalu menjawab, "Masalah besar justru menanti kalian. Aku akan pastikan kalian membayar semua perbuatan ini." Perlahan gadis itu memasukkan kembali kartunya ke saku. Kali ini ia bicara dengan nada serius. "Aku bukan orang sembarangan. Aku bagian dari keluarga besar yang kalian tidak pernah bayangkan. Aku sudah muak mendengar laporan tentang razia kalian,
dan malam ini aku akan pastikan semuanya berhenti. Ucapan itu membuat para oknum terperangah. Beberapa orang yang masih menonton semakin berbisik heboh. Keluarga besar? Maksudnya apa? Jangan-jangan dia anak pejabat penting. Desas-desus itu mulai menyebar di antara warga. Gadis itu kemudian mendekat ke salah satu oknum yang paling ketakutan. Ia menatap tepat ke matanya, lalu berucap pelan tapi tegas. Kalau kalian berani, buktikan sekarang. Tapi aku pastikan, besok kalian sudah tidak lagi berseragam. Kata-kata itu menusuk dalam, membuat polisi itu mundur dengan wajah pucat. Semua orang yang menonton merasa darahnya berdesir, karena belum pernah mereka melihat seorang wanita berani menantang polisi dengan begitu percaya diri. Keributan itu ternyata tidak hanya disaksikan warga di lokasi. Beberapa rekaman video sudah mulai tersebar lewat media sosial, karena ada yang nekat mengunggah secara langsung. Dalam hitungan menit, ribuan orang sudah menonton kejadian itu, komentar membanjiri. Banyak yang terkejut sekaligus kagum dengan keberanian gadis misterius tersebut. Jalanan semakin ramai karena orang-orang penasaran justru berdatangan. Beberapa pengendara yang sudah lolos bahkan kembali untuk melihat dari jauh, memastikan bahwa mereka tidak bermimpi. Ketegangan memuncak ketika tiba-tiba suara sirene mobil patroli asli terdengar dari kejauhan. Lampu biru menyala-nyala, semakin dekat ke arah mereka. Oknum-oknum itu langsung panik. Wajah mereka pucat pasi. Gadis itu hanya tersenyum tipis, seolah sudah tahu apa yang akan terjadi. Kalian selesai, ucapnya pelan namun penuh makna. Semua orang menoleh, menunggu detik-detik kedatangan mobil itu. Hati mereka berdebar, karena semua tahu begitu mobil itu tiba, identitas gadis cantik ini akan terbongkar sepenuhnya.